وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasqudulillah wala haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah. Wa nifitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi membahas tentang fikih muamalah, yang mana penting sekali karena setiap kita hari ini hampir semua orang itu menjadi pedagang, dagang di marketplace, dagang di mana-mana, termasuk juga hampir setiap orang itu menjadi pembeli. Maka kita harus paham apa itu dagangan-dagangan atau jualan-jualan atau jual beli yang dilarang. Kita masuk yang kedua, yaitu jenis bisnis yang dilarang adalah menjual barang yang dilarang. Jadi, termasuk yang diharamkan adalah menjual barang-barang yang diharamkan. Ketika Allah menetapkan sesuatu itu terlarang, maka Allah menetapkan atau mengambil penghasilannya itu juga haram. Contohnya adalah babi, patung, homer, itu haram untuk dimakan, maka jual belinya juga haram. Maka barang siapa yang jual bangkai babi dan seterusnya, maka juga tidak ada zakatnya. Maka jika dia menjual bangkai, maka dia menjual atau menghasilkan uang yang haram. Jadi barang haram nggak boleh dijual, nggak ada zakatnya, hasil jual belinya haram. Walaupun datnya halal, maksudnya uang gitu loh, bukan benda haram, tapi secara hukum itu haram. Hal ini juga berlaku dalam khamr. Khamr itu adalah setiap yang memabukkan, maka setiap khamr itu haram, kata Nabi SAW. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Dan beliau SAW mencela 10 orang berkaitan dengan khamr. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah melaknat khamr, orang yang membuatnya, orang yang baginya khamr dibuat, artinya pemesannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang meminumnya, orang yang membawakan penghasilannya, orang yang membawanya, nyangking, dan orang yang membawakan khamr untuknya, membawakan, dan orang yang melayaninya. Jadi semua dilaknat. Khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, terlepas apakah dia disebut khamr atau minuman alkohol, liquor, anggur, whisky, ciu, brandy, kopi miring, cap tikus, segala macam. Tidak peduli apakah disebut dengan salah satu nama itu, merupakan nama. Merubah nama tidak merubah kenyataan bahwa itu adalah khamr. Telah diriwayatkan oleh sebuah hadis bahwasanya umat di akhir zaman akan minum khamr dengan memberikan nama-nama yang lain. Jadi ada sebagian orang tuh yang merasa kita kayak jeneng iki biar nggak dianggap khamr. Ternyata Nabi itu udah ngomong. Dari kiamat nggak akan terjadi sampai khamr itu diminum dengan berbagai macam nama. Jadi ya namanya apa aja ya tetap khamr gitu. Dan juga apa yang lebih buruk dari hal ini adalah menjual narkotik. Ini juga bagian dari khamr ya. Mau dikasih nama aja, apa aja ya tetap khamr. Seperti opium, narkotika yang lain, ada heroin, putau, ekstasi, ganja, cimeng. Pakai nama aja, apa aja ya tetap khamr. Karenanya siapapun yang menjual narkoba, menyalurkannya, membantu menyalurkannya, ya, maka mereka semua berada dalam laknat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mengambil uang darinya adalah diantara yang membuat perbuatannya menjadi tercela, pendapatannya juga haram, gitu kan. Lebih lanjut, orang yang berurusan dengan narkoba patut dihukum karena dialah yang menyebabkan kejahatan di muka bumi ini. Hati-hati. Kemudian hal yang sama berlaku untuk menjual rokok. Rokok juga sama gitu, atau kot, daun yang diemut di Arab tapi bikin edik. Rokok membahayakan dan dapat menimbulkan penyakit, bahkan semua karakteristik khubs, kotoran terkandung dalam rokok. Tidak ada manfaat rokok dalam hal apapun, keburukannya sangat banyak. Seseorang dengan nafas terburuk, penampilan yang paling dibenci, paling membebani untuk dijadikan teman di antara semua orang adalah perokok. Artinya dalam beberapa tulisan, perokok aktif sama perokok pasif itu efeknya lebih dahsyat ke perokok pasif. Nggak ngerokok tapi menghisap asap rokok. Banyak kisah yang rokok suaminya yang kena kanker istrinya. Ya, banyak. Jadi ya sebaiknya kita menghindari gitu kan rokok. Maka jika dia duduk di sebelahmu dan berkendaraan bersamamu di dalam mobil atau pesawat membuat sesak,
anak asap yang ditimbulkannya dan bau nggak sedap. Bau yang keluar dari mulutnya sudah cukup buruk ketika dia bernafas di hadapanmu. Lalu bagaimana jika dia merokok pada saat kehadiran Anda dan asap menyentuh wajah Anda? Persoalannya tentu akan menjadi lebih buruk. Ya, contoh yang sering dilakukan perokok itu sambil berkendara dia ngerokok, terus habis itu di apa namanya, asapnya itu abunya itu di apa istilahnya apa enggak digeduk-geduk itu apa ngilangi awune pucuke gitu loh. Gitulah digeduk-geduk ke dinding pintu mobilnya atau dengan tangannya tapi sambil berkendara. Itu akhirnya kena mata orang di belakangnya. Itu wah itu dolim banget itu. Jadi ya harus kita yang merokok harus berhentilah karena nggak ada kebaikan di situ. Mendolimi orang dalam berbagai macam sudut sisi, ya kan orangnya nggak protes. Dolim itu nggak harus dibentukkan dalam bentuk protes ya. Nanti kalau kemudian orangnya mengalami kerugian-kerugian tertentu kan nggak semua orang berani protes ya. Maka itu bisa terhitung sebagai kedoliman. Oleh karena itu perlu kita jaga agar lebih hati-hati terkait dengan merokok ini gitu. Rokok dari segala sisi tidak ada kebaikan di dalamnya karenanya rokok dilarang tanpa ada keraguan sedikit pun. Rokok haram hukumnya dari berbagai sisi tidak hanya satu. Ketika seorang merokok dia memboroskan uang, membuang waktu, memperburuk wajah, menghitamkan bibir, menodai gigi, dan penyakit yang disebabkan oleh rokok itu banyak. Dan insya Allah ya ketika seorang laki-laki itu menjauhi rokok, maka biasanya finansialnya itu ya tetap baik-baik aja gitu. Ya walaupun banyak orang yang merokok finansialnya baik juga ada sih. Cuman maksud saya itu kadang tuh ada orang yang miris gitu. Jadi dia buat makan udah susah tapi ngerokok gitu loh. Anak istrinya mungkin butuh nafkah tapi dia tetap asik ngerokok gitu. Padahal sebenarnya dari rokoknya itu kalau dia mau setiti, dia kumpulkan, misal dia punya kebiasaan merokok seminggu 1 bungkus 30.000 misalnya. Masukin tuh secara rutin tuh 30.000, 30.000, 30.000. Setahun bisa buat kurban, bisa buat bayar sekolah anaknya dan seterusnya. Jadi ketika punya orientasi yang baik, maka seorang suami yang perokok dia bisa kemudian mengalokasikan ya toh apa yang dihabiskannya untuk beli rokok itu untuk kebaikan keluarganya. Maka banyak orang yang telah menderita karenanya, namun mereka menganggapnya remeh sepele, bahkan sebagian orang menderita akibat asap rokok, meskipun tidak pernah merokok, bahkan benci rokok, nggak seneng rokok, nggak pengen didekati orang rokok, tapi ya namanya kena ya nggak bisa ditolak, akhirnya ya tetap kena kanker. Gitu. Namun demikian mereka menjualnya kepada orang-orang karena ingin mendapatkan uang dengan cara apapun mereka bisa memperolehnya. Ya, jadi hari ini orang-orang kaya di Indonesia ya dagang rokok. Bahkan ada ustadz tuh ya bikin rokok herbal ya. Rokoknya 1 slop ratusan ribu. Sekarang bangun rumah luar biasa. Di seorang ustadz itu dagang rokok. Judulnya rokok herbal katanya. Namun orang-orang seperti ini tidak mengetahui bahwa jenis usaha seperti itu merusak penghasilan mereka karena mereka telah mencampur uang yang mereka peroleh darinya dengan usaha mereka lainnya dan merusaknya. Karena melakukannya menjual rokok terlarang menunjukkan penentangan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang diperoleh dari Allah melalui penentangan kepadanya, sebaliknya rezeki dan penghidupan harus diperoleh dari taat kepadanya. Jadi walaupun dari jualan rokok dia dapat duit, dapat harta, tapi itu bukan berarti kemudian itu sesuatu yang pas itu tetap salah. Ya. Karena yang benar itu ya usaha atau kerja yang kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang telah ditakdirkan bagimu rezeki pasti akan datang kepadamu. Jika engkau mencarinya dengan cara mentaati Allah, ya maka dia akan memudahkan dan memberkahi rezekimu. Ini yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim. Ya jangan sampai ya kita jualan homer dan jualan rokok, jualan bangkai, babi, patung, ya, pemahat-pemahat itu bikin patung Tuhan-Tuhan orang lain ya nggak boleh. Allah taala alam. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan saya rasa sampai di sini. Alafuminkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.